guys, selamat pagi, kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang udah masuk ke serial AMA yang ke-38. Nah, pertanyaan kamu keren-keren nih, khususnya buat kamu yang bikin pertanyaan terkait dengan metaverse, jembatan, and teknologi satelit. Pak, Yuk, terlalu Pak. Ada yang lagi viral nih, Pak. Maksudnya? Ada kesempatan investasi yang lagi viral banget nih, Pak. Ini kalau nggak kita ambil, kita bisa rugi nih, Pak. Sama apa? Oh, bukan saham, Pak. Ini lebih bagus daripada saham. Oh, yang bener loh. Apa nih? Ini lebih Apa? prospek lah Investasi dari apa? saham nih, Pak. Apaan? Ini investasi bahan bakar dari air, pengganti minyak bumi. Investasi bahan bakar dari air menjadi energi ya? Iya, jadi Menggantikan energi. minyak bumi. Bisa jadi bensin, Pak. Motornya nyala semua, udah dites. Jalan, Jalan. meledak. Jalan, tetap dipakai katanya. Nah, dia mau jual itu harganya 15 miliar, Pak. Buat alat merubah, Air jadi bensin. oh tambang emas dong ini kita. Wah, itu parah kan? Kecil Prospek apa gede banget ini. alatnya? Kecil, Pak. Bisa bikin bensin. Bisa bikin bensin. Gratis, modal air keran. Wah, enak nih kita dibanding pusing-pusing analisa saham ya. Mending beli barang begini, beli di mana? Di Tokopedia ada nggak? Oh, nggak ada, Pak. Harus ke penciptanya. Di Cirebon. Di Cirebon. Dari Cirebon ke Semarang nggak perlu isi bensin lagi. 1 Pakai- liter air cukup. Pakai air doang. Iya. Airnya air khusus kali dah. Mungkin, Yang tidak ada campuran logamnya, Pak. oh, berarti bisa lah pakai air-air yang ada. Air apa, distilasi ya, Pak. Air hujan juga kalau lu filter tuh harusnya murni deh. Wah, kita harus ambil nih, Pak, secepatnya. Karena ini kesempatan emas nih, Pak. 15 miliar nih. 15 miliar ya, bisa dapat bensin. Modalnya cuma air, gretong ya, di sawah juga banyak. Nah, inilah kesempatan satu-satunya ya di abad ini ya. Gua rasa sampai 2000 abad ke depan ya. Ini kesempatan satu-satunya buat Indonesia mau maju nih. Kita harus berdayakan nih teknologi seperti ini. Ilmuwan-ilmuwan luar biasa seperti orang Cirebon ini. Ini harus kita dukung, guys. Karena kapan lagi ya kita bisa rubah air jadi bensin ya. Cuma di abad ini bisa nih. Doraemon aja kalah, guys. Kita harus dukung penuh. Dan semoga ya pemerintah mengayomi yang kayak gini-gini, Dam ya. Karena kapan lagi? Jangan semua ilmuwan pemenang hadiah Nobel itu adanya dari luar negeri semua. Kapan sih pemenang Nobel dari Indonesia ya? Ini sekarang saatnya. Yuk, kita cek yuk. Oke, ini ada nih, guys. Selasa 11 Juli 2023 ya. Kita lihat di depan layar tuh di Harian Jogja. Judulnya, Viral Penemu Nikuba, Michelle Arianto, mengaku pernah dibantai habis-habisan oleh BRIN. Oke, ini menarik nih. Dia bilang Nikuba ya, berarti Nikuba ini nama produknya ya. Kemungkinan kepanjangannya, kepanjangannya apa tadi? Niku Banyu ya. Banyu itu air. Niku apa ya Niku? Gue nggak tahu lah. Tapi dia, si Michelle Arianto ini mengaku dibantai habis-habisan oleh BRIN. Dibantai ya, ini udah kayak pertarungan Barcelona lawan Liverpool. Apalah coba yang dibantai. Tapi kita lihat lah, dia dibantai sama BRIN. Nah, BRIN ini setahu gue lembaga riset nasional ya. Dia itu dulu historicalnya awal mulanya dari LIPI ya. Jadi isinya para peneliti, ilmuwan, saintis di Indonesia. Mereka mengabdikan ilmunya untuk negara ya, kerja di lembaga riset ya seperti si BRIN ini. Nah, kenapa sih dia bilang BRIN itu dibantai habis-habisan? Ya gue nggak mau bahas soal itu ya, karena kita bukan channel politik dan juga bukan channel gosip. Tapi yang jadi menarik adalah ketika si Michelle ini mengaku dia bisa menciptakan bensin, guys. Bukan dari minyak bumi. Bensinnya ini dari air. Jadi ketika ada orang bisa merubah air jadi anggur, dunia heboh. Ketika ada orang bisa merubah air jadi emas, dunia heboh. Nah, sekarang ada orang bisa mengubah air jadi bensin. Bisa bangkrut Pertamina ini. Kalau betul. Pertamina bisa berubah nih. Tadinya perusahaan pertambangan minyak nasional, kalau ada teknologi ini bisa jadi perusahaan tambang air mineral. Jadi harus cepet-cepet kayaknya nih Pertamina nih. Beli ini perusahaan kayak begini ya. Ngapain capek-capek cari tambang minyak, ngebor sana sini belum tentu keluar minyak. Yang pasti keluar air. Jadi pasti cuan nih kalau pakai barang model begini. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam ya, yuk kita cek dulu ya. Sebenarnya sih si Arianto Michelle ini siapa sih orang ini? Profesinya apa? Kerjaan dia apa? Historinya seperti apa? Nah, menurut data, Arianto Michelle ini adalah seorang pria. Usianya 67 tahun. Warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan dia merupakan penemu dan pengembang teknologi Nikuba di tahun 2018 dan 2019. Nah, Nikuba merupakan akronim dari Niku Banyu. Atau artinya ini air. Yang fungsinya memisahkan antara hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2 yang terkandung di dalam air, yaitu H2O. Jadi bapak ini memang asli dari Cirebon dan dia memang penemu Nikuba ya. Gue nggak bilang dia penemu air jadi bensin ya, dia penemu Nikuba. Dan ternyata dia ada historical nih, menurut berita-berita dia sudah melakukan begitu banyak penemuan
Dan ada daftar produk inovasi karya Arianto Misel ini guys. Sebelum menemukan Nikuba, Arianto Misel telah menemukan beberapa inovasi lain. Di tahun 1987, dia menemukan aftur khusus untuk bahan bakar aeromodeling. Wah hebat nih, aftur itu kan buat bahan bakar pesawat terbang ya. Hebat juga ada orang bisa bikin bahan bakar pesawat terbang nih. Bentar lagi bisa ngalahin Elon Musk nih. Bikin bahan bakar roket. Tahun 2005, penemuan membuat biodiesel dari minyak jelantah disebut dengan B100. Oh, kalau ini nggak hebat-hebat banget lah, gue juga bisa kalau gini. Memang lu bisa menggunakan B100 ya, atau bahan baku minyak goreng, minyak bekas itu jelantah itu jadi bahan bakar kendaraan bermotor itu memang bisa. Tapi lu harus hati-hati kalau bikin klaim bisa sampai B100. Kenapa? Karena Indonesia sekarang aja masih struggling untuk bisa masuk ke B50. Kenapa sih? Karena kalau minyak jelantah itu lu bakar langsung di mesin mobil, nggak semua mobil bisa pakai pertama. Mobil bensin nggak bisa. Yang bisa adalah mobil diesel. Jadi yang kualitas yang dilakukan cuma bisa setara dengan bahan bakar setara solar. Nah, ketika lu melakukan full B100 yang lu bakar, apa yang terjadi? Kandungan oleh ini itu masih ada kandungan sapon. Sapon itu sabun, soap. Jadi masih ada proses saponification. Lu harus cuci dulu itu minyak, keluarin sabunnya, baru kemudian lu bisa bakar itu. Tapi apakah bisa murni 100% running dengan minyak jelantah? Tergantung kondisi mesinnya lagi. Tapi kalau berlaku secara umum, di Brazil udah banyak yang pakai. Tapi di Indonesia di tahun 2005, kalau memang betul ada B100, wah ini luar biasa sekali ya. Bisa berguna nih buat Indonesia. Nah tahun 2010, penemuan pemadam api dari kulit singkong dan dijual ke Jepang. Tahun 2010, penemuan rompi anti peluru dari serabut kelapa dan dijual ke Hong Kong. Mau jauh-jauh banget jualannya nih ke Jepang, ke Hong Kong gitu ya. Di lokal ada nggak barangnya nih ya? Penasaran, jadi serabut kelapa bisa jadi rompi anti peluru. Ya gue sih agak pesimis ya. Karena beberapa bahan yang anti peluru yang gue tahu kayak Gore-Tex tuh sempat bikin perusahaan bahan militer untuk kain-kain militer, seragam tentara. Mereka berkali-kali pengen bikin lakukan sama tapi nggak bisa. Tapi kalau anti api masih mungkin lah. Namanya flame retardant ya. Oke lah, walaupun kita nggak pernah penemuannya di muka bumi Indonesia ini, kita anggap beneran lah ini ada barang ini. Anggap aja begitu. Di sini berdasarkan informasi ya, semua netizen ini geram nih. Sampai bikin komen, inilah yang buat kita rakyat geram sama salah satu menteri segala urusan yang membanggakan orang luar. Padahal anak negeri banyak sekali berprestasi dalam inovasinya. Oh maksudnya sih Michelle ini berprestasi. Lalu ada Mas Go. Hati-hati Pak, inovasi Bapak dapat mengganggu bisnis pengusaha minyak. Bapak harus punya backingan yang kuat. Ya, setuju gue. Pertamina bisa bangkrut nih gara-gara Bapak ini dari Cirebon. Jangankan Pertamina, Shell aja bangkrut. Sekalian aja Chevron juga bangkrut tuh. Luar biasa. Lalu ada Asmomo 99. Orang seperti ini harusnya diberi tempat khusus di Indonesia untuk penelitian di bidangnya. Tapi apalah daya mereka para petinggi di pemerintahan lebih tertarik dengan SDA daripada SDM-nya. Oke, ini gue no comment lah dari sini ya. Kenapa? Karena kita channel investasi guys. Jadi kita tidak bahas hal-hal yang berhubungan dengan halusinasi dan imajinasi tingkat tinggi. Kita berbicara tentang investasi. So, kita cek. Ternyata si Michel Nikuba, siapa namanya? Michel Arianto ini mengaku diundang perusahaan terkenal Italia. Dia bilang, Nikuba dilirik Ferrari, Nikuba dilirik Ducati, dan Nikuba dilirik oleh Lamborghini. Akibatnya apa? Arianto, Michel diundang untuk presentasi ke Milan, Italia. Jadi menarik nih. Kenapa? Karena kalau menurut berita-berita ini dia bilang dia diundang sama Ferrari, Ducati, dan Lamborghini, ya udahlah so what gitu loh. Tapi kemudian ketika diklarifikasi oleh BRIN, data menyebutkan sebetulnya mengundang Nikuba Kitali itu bukan perusahaan-perusahaan Italia itu, bukan Ferrari, Lamborghini, and Ducati, bukan. Tapi yang mengundang adalah vendornya BRIN. Jadi sebetulnya dia nggak diundang oleh Ferrari. Oke, jadi di sini udah ada sedikit kontradiksi nih. Yang satu bilang dia diundang oleh perusahaan Italia, diundang oleh Lamborghini, Ducati, Ferrari. Yang satu bilang dia tidak diundang oleh perusahaan-perusahaan Italia itu. Tapi dia diajak ke sana karena apa? Ada mitranya BRIN, vendornya BRIN yang diundang untuk mungkin datang ke pameran ya di Italia itu. Dan kebetulan si Michel ini diajak, ya dia manfaatkan momen itu untuk foto-foto bareng. Well, anyway, ini merupakan sebuah keanehan menurut gua dan ini sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau lu benar-benar pencinta otomotif, satu hal yang lu harus ketahui, yang namanya Toyota sama Tesla itu musuhan. Wajar nggak? Wajar aja. Karena mereka beda merek, bersaing di tempat yang sama. Nah, kalian harus tahu, termasuk pun Lamborghini dan Ferrari, ini adalah dua perusahaan yang berbeda. Ferrari itu adalah perusahaan mobil ya, perusahaan otomotif. Itu yang sekarang ini dimiliki oleh perusahaan investasi namanya Exor. Nah, Exor ini dimiliki oleh anaknya Enzo Ferrari. Enzo Ferrari itu siapa? Pendirinya Ferrari itu sendiri. Nah, perusahaan Exor ini masih ada hubungannya dengan keluarga Agnelli, pemilik Juventus, yang juga merupakan pemilik Fiat.
Jadi secara nggak langsung pemilik Ferrari, yaitu brand Fiat, kalau lu pernah denger brand namanya Fiat, itulah yang membuat dia menjadi brand otomotif terbesar di Italia. Bukan karena Ferrarinya, enggak, karena mobil Fiat. Mobil Fiat itu terkenal murah, terjangkau, jualannya banyak. Jadi kalau lu ngomong dia diundang oleh Ferrari dan Lamborghini, itu udah nggak mungkin, karena ini kompetitor. Bagaimana mungkin gua Rusia dan Amerika mengundang orang yang sama untuk duduk bersama? Nggak mungkin. Jadi Ferrari dan Lamborghini musuh dalam selimut, musuh bebuyutan, nggak mungkin mereka undang yang sama. Lalu dia bilang juga diundang Ducati, gue juga bertanya-tanya. Karena kalau lu investor sejati, lu udah tahu yang namanya Ducati itu perusahaan milik Lamborghini. Lah, kan jadi aneh. Lamborghini udah ngundang dia, ngapain lagi Ducati ngundang? Nggak masuk akal. Karena yang punya Ducati, Lamborghini. Nyambung nggak lu? Jadi ada banyak keanehan di sini yang menurut gue membuat kita harus bertanya-tanya. Kalau dia diundang sama Lamborghini, diundang sama Ferrari, diundang Ducati, gue kayaknya nggak terlalu percayalah soal itu gitu ya. Dan juga kalau seandainya dibilang dia udah dapat orderan, udah tanda tangan kontrak sama Ferrari, Lamborghini, Ducati, terus dia butuh investasi 15M, oke, sekarang gue kasih duitnya sama lu. Gue cuma punya syarat yang sangat-sangat simple. Yang pertama apa? Gue mau investasi di perusahaan yang memang udah jelas siapa off-takernya, siapa pembelinya. Kalau memang lu bilang lu udah punya, Arianto Misel udah punya kerjasama sama Lamborghini, sama Ferrari, sama Ducati, udah siap pembelinya, mau beli mesin Nikuba ini, lu cuma butuh modal, gue modalin sama lu. Lu butuh berapa persen saham? Kita minta cuma 30% saham untuk 15M. Kalau bisa berubah air jadi minyak, ya nggak apa-apa. Murah 15M itu. Syarat gue mudah. Satu, gue mau lihat kontraknya mana. Ferrari mana? Ferrari alamatnya yang di mana? Apa yang di alamat Tangerang, apa di Banten? Atau jangan-jangan Lamborghini ini dari mana? Purworejo. Coba kita lihat dulu kontraknya. Yang kedua, kita ngomong harus berdasarkan fakta gitu ya. Kalau memang mesinnya canggih, karena katanya ada motor yang dipakai, ya udah motornya mana? Coba kita lihat. Karena kalau dari yang gue lihat di berita-berita, motornya ini jalan, iya jalan, tapi masih pakai karburator, masih pakai selang bensin. Gue jadi bertanya-tanya, buat apa lagi lu pakai selang bensin dari tangki ke sana gitu kan? Karena kalau lu memang benar-benar pakai tenaga air dari hidrogen itu, gue rasa yang namanya karburator itu udah nggak perlu lagi buat lu gunakan ya. Lalu yang ketiga ini alasan yang paling simple. Indonesia ini negara yang paling gampang dikadalin gitu. Tapi coba buktikan memang dia bisa melakukan proses separasi hidrogen dari H2O yang namanya air itu. Karena setahu gue dulu sekolah IPA ya jurusan gue. Proses yang dinamakan, yang dipakai ini untuk memisahkan hidrogen itu membutuhkan energi. Ya gampang aja. Lu ada tali benang, lu mau putus. Lu putusin tali benang itu butuh apa? Energi. Energinya lu dapat dari mana? Karena lu makan. Dapat dari kalori lu bakar, lu bisa jadi putus. Nah, lu mau misahin H2O. H2O lu mau pisahin, lu mau ambil hidrogennya doang dari H2O, air. Lu butuh energi. Kalau energi untuk memisahkan H2O itu aja udah jauh lebih besar dibanding energi yang dipakai untuk menghasilkan bensin, buat apa teknologi ini dipakai gitu loh. Jadi namanya sia-sia aja, buang-buang energi. Aneh, untuk menghasilkan Nikuba, lu butuh 10 kalori. Jadilah air hidrogen itu. Nah, hidrogen ini, kalau lu bakar, cuma menghasilkan 1 kalori. Kan udah aneh. Jauh lebih mahal, jauh lebih sulit, jauh lebih banyak energi terpakai untuk menghasilkan hidrogen itu sendiri dibandingkan energi yang dihasilkan oleh hidrogen itu. Jadi ya kalau menurut gue pribadi, itu yang harus dijawab ya di tataran teoritis ya. Jangan tiba-tiba bisa bilang ya hidrogennya lebih murah, lebih hemat energi. Ya tapi kalau secara logika kayaknya nggak masuk akal sehat lah. Tapi gue willing kok buat put bet on this gitu loh. Kenapa? Karena kalau memang lu udah punya dapat kontrak dari Ferrari and Lamborghini and Ducati sekaligus jadi satu, oh ya itu sebuah kabar yang luar biasa gitu ya. Harusnya orang berbondong-bondong nih investasi ke sini. Tapi lu harus ingat, karena kita ini channel investasi, kita bahas investasi bodong sampai ke akar-akarnya, termasuk yang berhubungan dengan air-air ajaib. So gue nggak bilang ya yang namanya misalnya scam, enggak. Gue mau bilang sejarah scam dari air ke bensin sudah terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun di banyak negara. Yang pertama yang paling terkenal dilakukan oleh Stanley Meyer di Amerika Serikat. Jadi kejadiannya di tahun 1980. Ini Stanley Meyer adalah orang yang mengaku bisa menciptakan bahan bakar hidrogen dari air. Dia sebutnya water fuel cell. Jadi dia menggunakan mobil yang mesinnya Volkswagen, kapasitasnya 1600 cc, dan ketika diisi oleh water fuel cell ini, mobil ini mampu melaju dengan lancar. Nah, Stanley Meyer ini mengklaim dia bisa melakukan perjalanan dari Los Angeles di ujung barat Amerika ke New York City di ujung timur Amerika Serikat dan hanya membutuhkan 83 liter air saja. Nah, water fuel cell ini yang diciptakan Meyer akhirnya mengguncang dunia nih.
dan akhirnya resmi dipatenkan di Amerika Serikat. Tapi sedih sekali guys, beberapa waktu setelah patennya ditemukan, ya namanya paten, wajar aja lu harus daftarin tuh paten itu di kantor resmi, kantor paten, semua orang bisa cek tuh paten itu, bisa lihat dokumennya, dan bisa tes. Dan akhirnya terbukti, paten yang dia daftarkan, teknologi yang dia miliki itu adalah palsu dan 100% penipuan. Dan ini sudah dibuktikan oleh 3 ahli fisika, elektro, bahkan termasuk ahli reaksi fusi untuk mengetes teknologi si Mayer ini. Dan ternyata apa? Mereka bilang, ini 100% penipuan terbesar di bidang teknologi dan sangat mengerikan. Yang sedih apa? Ternyata ujung-ujungnya ini cuma orang yang jualan produk investasi bodong ke teknologi-teknologi palsu. Karena kemudian di pengadilan di Ohio, Stanley Mayer diperintahkan untuk mengembalikan uang senilai $25.000 lebih kepada 2 orang yang telah tertipu untuk berinvestasi pada water fuel cell ciptaannya. Jadi guys, ini cerita dari zaman lebih dari 40 tahun lalu. Udah terjadi penipuan berhubungan dengan dari air jadi bensin gitu. Ujung-ujungnya apa? Ini teknologi palsu, pura-pura heboh, cuma untuk cari duit lu. Ketika dibuktikan teknologinya apa? Palsu. Lalu yang kedua, penipuannya nih. Ini cukup dekat nih dari Indonesia. Kejadiannya di Sri Lanka. Pada tahun 2008, Tushara Priyamal Edi Risings yang berasal dari Sri Lanka mengklaim dia menciptakan bahan bakar hidrogen dari air. Dan bahan bakar ini dapat menjalankan sepeda motornya sejauh 80 km. Cukup dengan 1 liter air saja. Bahkan ya sampai Perdana Menteri Sri Lanka pada saat itu, yaitu Ratnasiri Wicakra-Manayaka, dia mendukung penuh temuan ini. Dia sampai-sampai menyediakan fasilitas, menyediakan duit, menyediakan tanah, pinjaman bank, dan banyak laginya ke Tushara, sang pencipta energi hidrogen dari air ini. Ya sayangnya seperti yang sudah-sudah, beberapa bulan kemudian Tushara ditangkap dan dipenjara karena kasus investasi bodong, penemuannya terbukti palsu dan scam. Jadi lu bayangin ya, negara aja ketipu guys di Sri Lanka itu yang kayak begini nih, lucu-lucu begini ya. Ngeri banget guys. Jadi investasi bodong itu jangan cuma sangka cuman ada di bursa efek, saham, forex, kripto, enggak. Bahkan termasuk orang-orang yang aku bisa menemukan teknologi buat lu terbang ke planet Mars itu juga kemungkinan besar tipu-tipu. Harus betul-betul lu cek dan dipertanyakan kewarasannya gitu. Apakah cuma sampai sini aja? Enggak guys, masih ada lagi guys, jangan khawatir. Kali ini dari negara Pakistan. Di tahun 2012, ada nih orang namanya Aga Wakar Ahmed yang berasal dari Pakistan nih. Dia menciptakan bahan bakar hidrogen lagi nih dari air. Nah dia klaim air ini kalau dipakai alat dia bisa jadi bahan bakar. Dan bahan bakar ini bisa digunakan oleh mobil sejauh 40 km cukup dengan 1 liter air saja. Wow, luar biasa. Akibatnya apa? Akibatnya Ahmed dapat hadiah guys dari negara. Ahmed mendapatkan medali dari masyarakat Pakistan atas pengabdiannya yang dianggap luar biasa kepada bangsa dan negara. Sampai-sampai Menteri Agama, Menteri Pertahanan, Presiden Pakistan pun percaya dan bangga akan temuan Ahmed saat itu. Dia sampai dikasih medali diundang ke Istana Negara guys. Jadi dianggap sebagai Albert Einstein abad ini dari Pakistan. Luar biasa. Ya sampai kemudian pada Agustus 2012, Ataur Rahman, seorang peneliti asal Pakistan, mendapatkan dan membuktikan bahwa penemuan Ahmed hanya penipuan belaka. Dan Ahmed dapat hadiah ekstra sekarang. Dia dapat bonus masuk penjara. Ya karena dia bikin tipu-tipu, negara juga dia kena tipu. Apa cuma sampai di sini guys? Jangan khawatir guys, masih ada lagi. Dan sekarang dari saudaranya Indonesia, ini namanya Filipina. Di Filipina ada tukang tipu bernama Daniel Dingel. Nah, Daniel Dingel ini mengaku sebagai penemu reaktor hidrogen asal Filipina. Di tahun 1969, Daniel mengklaim bahwa dirinya menemukan bahan bakar hidrogen dari air. Atas temuannya, Daniel lantas meminta supaya perusahaan-perusahaan di Filipina membeli bahan bakar miliknya. Dan harus menggunakan teknologinya dan bekerja sama dengan perusahaannya Daniel ini. Karena dia bilang dia mau memperkerjakan 200 orang karyawan termasuk keluarganya. Luar biasa. Beritanya heboh saat itu di Filipina. Dan pada tahun 2000, Formosa Plastic Groups mengadakan perjanjian joint venture ya, atau kerjasama dengan Daniel. Nah, saat itu Daniel menerima duit nih, investasi nih, nilainya $50.000 Amerika Serikat buat riset dan biaya lainnya. Dan kemudian minta lagi nih top up nih sama si Formosa nih. Daniel minta tambahan $300.000 Amerika lagi buat beli 3 mobil
yang akan dipakai sebagai bahan uji coba. Pada tahun 2001, belum terbukti mobilnya bisa jalan, dia lagi-lagi minta duit sama Formosa Plastic Group untuk mengirimkan $60.000 lagi sebagai perjanjian joint venture-nya. Ya, kalau lu lihat ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sama guys. Cerita ini berakhir dengan tragis. Karena pada akhirnya di tahun 2008, karena nih orang kan minta duit terus, hasilnya nggak kelihatan. Mana reaktor hidrogen itu bisa berubah air jadi bensin? Nggak ada guys. Ternyata apa? Lama-lama si Formosa ini tobat juga. Dulu dia gila. Dia percaya nih, ada orang bisa bikin air jadi emas. Lama-lama dia sadar, kayaknya gue kena tipu nih sama si Daniel nih. Dan akhirnya di tahun 2008 dia dilaporkan ke polisi, dia ditangkap dan diperiksa dan diuji coba di pengadilan bahwa teknologinya terbukti hoax. Dan di tahun 2008, Daniel dinyatakan menipu dan harus dipenjara selama 20 tahun di umurnya yang saat itu berusia 80 tahun. Nah ini jadi kisah tragis, tapi ini memberi kita pelajaran guys. Orang makin tua harusnya makin bijaksana ya. Tapi jangan khawatir kalau dunia tipu-tipu guys. Orang makin tua makin sadis. Nipunya dulu zaman dulu sedikit, dulu paling maling pentil ban. Begitu orang tambah tua dia maling pintu pesawat. Upgrade katanya biar tambah keren dan hebat. Jadi buat teman-teman harus hati-hati dengan orang-orang di luar sana yang tipu-tipu, pakai gelar, pakai title, pakai jabatan. Gue udah tua, bijaksana, umur gue 2000 tahun. Enggak guys, tukang tipu lah guys, orang 2000 tahun ngomong sama lu. Jadi hati-hati, Daniel membuktikan bahwa apa? Orang makin tua, umur 80 tahun, bukannya makin bijaksana, makin hati-hati, tapi makin hobi nipu orang. Nah lu udah lihat tadi semua contoh yang aneh-aneh dari Pakistan, Sri Lanka, Amerika Serikat. Tipu-tipu terkait yang namanya banyu energi, biru energi, blue energi. Begitu banyak. Pak, masa dari luar negeri semua? Indonesia kata Pak Benny surganya investasi bodong. Mana buktinya? Nah jangan takut guys, Indonesia juga gak mau kalah. Kalau lu adalah investor sejati, lu akan ngecek yang namanya sejarah adalah hal yang sangat penting. Bahwa apa? Di tahun itu ada presiden Indonesia yang kena tipu nih. Sama si orang nih, orang ini ngaku-ngaku ilmuwan, saintis, top notch, nomor wahid di dunia, harusnya menang hadiah Nobel. Namanya Joko. Nah Joko ini nih, dia mengklaim dia bisa menemukan bahan bakar dari air. Nah karena waktu itu bombastis banget ya, dan banyak media massa di Indonesia ini ada di mana. Akibatnya banyak orang ketipu dan seolah-olah teknologi yang diciptakan si Joko ini barang nyata. Sampai kemudian dia diundang ke Istana Negara nih. Nah ini ceritanya jadi mirip nih kayak yang di Pakistan tadi sama Sri Lanka ya. Ketemu Perdana Menteri lah, ketemu Presiden lah. Ujung-ujungnya apa? Ternyata nipu. Nah di tahun 2009 Joko sebagai pencipta blue energy, yaitu alat untuk merubah air menjadi bensin ini, divonis penjara guys atas penipuan dengan korban adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kenapa? Karena dia rupanya sudah membujuk rektornya untuk berinvestasi, untuk menggunakan pembangkit listrik Jodi Pati. Nah, ciptanya si Joko nih lah, yang diklaimnya lebih murah dari biaya langganan PLN. Lebih murah dari biaya langganan PLN. Guys, asal lu tahu ya, lu bayar PLN itu udah paling murah lah sebenarnya di kolong langit ini karena lu disubsidi sama negara. Nah, ada orang bilang bisa lebih murah dari PLN. Which is menurut gua hal yang luar biasa kalau bisa ya. Ya, tapi lagi-lagi ya karena kita investor, kita berpikir rasional. Tidak mungkin. Artinya ini kemungkinan besar penipuan dan kemudian terbukti apa? Ternyata rektornya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, karena dia percaya ada orang yang bisa bikin listrik lebih murah dari PLN. Dia setor duit lah ke si Joko ini. Kenapa? Kemudian ketahuan karena di pengadilan itu terbukti di dalam kasus ini UMY menderita kerugian lebih dari 1 miliar. Luar biasa, luar biasa. Jadi yang kena prank guys, bukan cuma presiden, tapi sekelas rektor, profesor, doktor aja bisa kena. Nah ini sekali lagi ya teman-teman harus hati-hati, memang di dunia investasi itu bukan gelar yang penting ya, bukan jabatan yang penting. No, di dunia investasi yang penting adalah lu bisa berpikir waras, pakai logika lu, lakukan investasi yang rasional. Jadi lagi-lagi membuktikan mau lu presiden Pakistan, perdana menteri, rektor, dosen, profesor sekalipun, bukan artinya lu kebal dengan ini. Dan ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah teman-teman, ini pelajaran buat kita ya, buat jangan tergesa-gesa. Karena ketika gue lihat di media massa, lihat komen-komennya, orang-orang pada bilang, wah kita harus bela nih si Nikuba nih, si apalah segala macam. Tanpa mereka tahu bener apa enggak sih yang dia bikin, jangan-jangan cuma prank. Ya sekali lagi tawaran gue masih berlaku nih di meja nih buat pencipta Nikuba, gue tantang lu. Gue kasih lu 15 miliar on the spot, right now, right here. Syarat gue cuma mudah lah, lu bilang lu punya klien tuh siapa sih namanya? Ferrari.
Italia lah, segala macem. Mana kontraknya gue mau lihat, lu tanda tangan sama siapa. Yang kedua, dan ini investor pasti berpikir dengan waras. Kedua, lu bilang udah punya alat, bisa bikin prototype, bisa jalanin motor, bagus, good. Ya coba lah kita lihat, mana motornya. Coba bisa nggak jalan tanpa selang bensin, tanpa karburator, that's it lah. Kita sama-sama anak motor, kita tahulah gimana cara motor bekerja lah. Jadi buat temen-temen yang langsung kelojotan gitu ya, kayaknya ini canggih banget nih Kuba. Alatnya kayaknya kecil ya, cuma diisi air ya. Tapi masih pakai tangki bensin, itu gue juga bingung tuh. Coba jalan nggak pakai tangki bensin, gue juga pengen lihat apa masih bisa jalan. Tapi ya sekali lagi ya, gue mau orangnya terbuka. Kalau gue salah, gue berani minta maaf. Why not? So buat teman-teman, dan gue percayalah kalau Pak Nikuba ini bener-bener real, gue investor sejati, alat lu bisa memperkaya gue yakin gue jadi triliuner pakai alat lu. So why? Cuma 15M. Kalau lu bener, yuk kita langsung ketemuan aja. Nah buat teman-teman yang penasaran, lu setuju nggak kalau Benik investasi di Nikuba? Apakah Benik bisa cuan ribuan persen? Atau Benik akan menjadi Perdana Menteri Pakistan? Buat lu yang penasaran, segera like, share, and komen video ini. And semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi gue mau bilang sama teman-teman, berinvestasilah dengan benar, jauhi investasi bodong. So, gimana ya pendapat kamu? Jangan lupa like, share, and komen gimana tanggapan kamu terkait Nikuba di kolom di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, selalu berinvestasi menggunakan akal sehat, jauhi investasi bodong, jauhi narkoba, sayangi keluarga. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Jadi nggak nih Cirebon. kita investasi? Jadi, ayo beli tiket ke Cirebon, kita jalan sekarang. Oke guys, saksikan ya Benix live bersama Nikuba di Cirebon. Gitu dong.